Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Neneng Adi Sasyarini, absen 6, Prodi D3 Perhotelan. Hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari tugas profesional etik. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan tentang profesi luhur. Menurut saya, profesi luhur adalah pekerjaan atau karir yang dianggap memiliki nilai moral, etika, dan kontribusi positif yang tinggi bagi masyarakat. Profesi ini dianggap luhur karena mereka secara langsung atau tidak langsung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, serta menjaga integritas dan martabat profesi tersebut. Beberapa profesi tersebut contohnya yaitu yang pertama ada dokter, profesi yang bertanggung jawab untuk merawat dan menyembuhkan penyakit serta melindungi kesehatan pasien. Yang kedua ada guru, seorang guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing generasi muda. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga membantu dalam perkembangan moral, sosial, dan emosional siswa. Yang ketiga ada perawat. Para perawat memberikan perawatan langsung kepada pasien di berbagai pengaturan kesehatan. Mereka membantu dalam pemulihan pasien, memberikan dukungan emosional, dan memastikan kenyamanan serta keselamatan pasien. Selanjutnya ada polisi. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka melakukan patroli, menyelidiki kejahatan, menanggapi kejadian darurat, dan bekerja untuk mencegah pelanggaran hukum. Selanjutnya ada pemadam kebakaran. Profesi yang bertugas untuk memadamkan api, menyelamatkan korban kebakaran, dan memberikan bantuan dalam keadaan darurat terkait dengan kebakaran serta kecelakaan lainnya. Yang terakhir ada pekerjaan sosial, yaitu para pekerja sosial membantu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, atau masalah kesehatan mental, serta mereka memberikan dukungan saran dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, semua profesi ini dianggap luhur karena mereka memberikan kontribusi yang berarti dan positif bagi kesejahteraan masyarakat dan memegang tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu salah satu ciri atau kriteria profesi adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Menurut saya, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa sebuah profesi yang dianggap luhur haruslah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa para praktisi dalam profesi tersebut harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab terhadap diri sendiri mengacu pada kewajiban individu dalam menjaga standar profesionalisme, memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, serta bertindak sesuai dengan kode etik yang relevan dalam profesi mereka. Mereka harus berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri atau reputasi profesi. Sementara itu, tanggung jawab terhadap masyarakat mencangkup kewajiban profesi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan terjamin kepada masyarakat sendiri. Profesi tersebut harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau keuntungan pribadi. Ini melibatkan menghormati hak-hak individu, memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta berusaha untuk memajukan kepentingan umum. Nah, dengan memenuhi tanggung jawab ini, profesi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mempertahankan integritas profesi mereka sehingga dapat dianggap sebagai profesi yang luhur. Pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan peranan kode etik profesi. Jadi kode etik profesi adalah pedoman etika yang ditetapkan untuk profesional dalam berbagai bidang pekerjaan. Peranan kode etik profesi antara lain yaitu yang pertama, menetapkan norma moral, artinya memberikan standar moral yang harus dipatuhi oleh profesional dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, menjamin profesionalisme, artinya membantu profesional dalam menjamin profesionalisme dalam pekerjaan yang berfungsi untuk membuat pekerjaan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih baik pula. Yang ketiga, menjamin keadilan, artinya membantu profesional dalam menjamin keadilan dalam pekerjaannya yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan mendapatkan pertimbangan yang adil.
Yang keempat, menjamin kesejahteraan, artinya membantu profesional dalam menjamin kesejahteraan dalam pekerjaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan mendapatkan kesejahteraan yang diperlukan. Yang kelima, menjamin tanggung jawab, artinya membantu profesional dalam menjamin tanggung jawab dalam pekerjaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan mendapatkan tanggung jawab yang diperlukan. Yang keenam, menjamin integritas, artinya membantu profesional dalam menjamin integritas dalam pekerjaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan mendapatkan integritas yang diperlukan. Nah, kode etik profesi selain itu juga dapat membantu dalam meningkatkan disiplin kerja, mengurangi konflik kepentingan, dan membantu dalam pengembangan karir dan keahlian profesional. Pertanyaan nomor 4. Salah satu alasan pelanggaran kode etik profesi adalah adanya pengaruh sifat kekeluargaan dan jabatan. Jelaskan pengertian tersebut. Menurut saya, hal ini mencangkup situasi di mana seseorang menggunakan kedekatan hubungan kekeluargaan atau kekuasaan yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan untuk menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. Misalnya, seorang manajer hotel yang memberikan kamar dengan harga diskon kepada anggota keluarganya tanpa mempertimbangkan kebijakan harga yang berlaku, atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada teman-temannya dalam perjalanan wisata daripada kepada tamu lain yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama juga. Nah, hal ini dapat merusak reputasi hotel serta menciptakan ketidakadilan dalam pengalaman wisata bagi pelanggan lain. Sehingga pengaruh sifat kekeluargaan dan jabatan yang tidak etis juga dapat menciptakan konflik kepentingan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif atau tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memisahkan antara urusan pribadi dan profesionalitas serta untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku dalam lingkungan kerja mereka. Pertanyaan terakhir, buatlah beberapa kriteria seorang yang profesional di bidang pariwisata. Menurut saya, beberapa kriteria yang diperlukan untuk menjadi profesional dalam bidang pariwisata antara lain yang pertama, keterampilan. Seorang profesional di bidang pariwisata harus memiliki keterampilan yang memadai dalam melayani pelanggan, mengatur event, dan melakukan pemasaran. Yang kedua, pengetahuan. Seorang profesional di bidang pariwisata harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang pariwisata, produk pariwisata, termasuk informasi terkini tentang destinasi wisata, kegiatan, dan tren terbaru. Yang ketiga, ada sikap profesional. Seorang profesional di bidang pariwisata harus memiliki sifat profesional termasuk sifat ramah tamah, sopan santun, dan tenang dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang keempat, kepribadian. Seorang profesional di bidang pariwisata harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan bidang tersebut, termasuk sikap yang ramah tamah, sikap yang tidak bertindak secara berlebihan, dan sikap yang memperhatikan kebersihan dan penampilan. Yang terakhir, kode etik profesi. Seorang profesional di bidang pariwisata harus memahami dan mengikuti kode etik profesi, termasuk prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Sekian paparan jawaban dari saya. Maaf apabila ada salah kata, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Sekian, dan saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.